Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian ketiga ya. Jadi tinggal buat senderannya aja ya. Bukan senderan sih, tapi bikin sambungannya ya ke sini. Kita pindahkan view-nya ke right. Jadi untuk kalian yang baru bergabung dan langsung menonton video bagian ketiga ini, sangat disarankan untuk mengikutinya dari part 1 ya, biar ada gambaran gitu ya apa yang saya omongkan atau shortcut apa yang saya pakai gitu. Oke, mari kita buat pakai kubus aja kali ya. Kita scale. Di sini kita ngarang aja, silahkan mengarang bebas. Pencet G ya untuk mendrag atau menggeser. Di sini bentar, kita lihat dulu. Kayaknya sih udah pas ya. Kalau dirasa pas tinggal pencet I. Nah kayak gini, lalu pencet E untuk extrude ya, lalu E lagi, kita rotasi aja, dan E lagi. Ini kayaknya terlalu jauh ya. Ininya sih terlalu pendek ya. Nah harusnya kayak gini. Makanya kadang kalau kita buat sebuah objek itu kadang nggak sama gitu ya. Nah seperti ini, kadang memang gambar dengan objek itu suka nggak sinkron ya, atau nggak sama, dan itu hal wajar sih karena kita masih belajar. Ini kurang ke atas ya, terlalu kecil, kita akan besarkan saja. Oke, sudah selesai bagian belakang. Sekarang tinggal bagian bawahnya nih yang kayak gini nih. Bentar. Nih yang kayak gini. Oke, kita pakai silinder aja, pencet S untuk scale, kita garis miring dulu. Oke, ke edit mode atau pencet Tab, pencet angka 3 untuk pindah ke face select, lalu seleksi face bagian ini dan kita pencet I, lalu extrude. Oke, bagus. Di sini Ctrl R secukupnya aja. Lalu double klik bagian ini sambil tahan shift, double klik bagian ini, pencet S untuk scale. Nah, kayak gini. Klik kanan set smooth. Jangan lupa auto smoothnya ya. Nah, kayak gini udah selesai. Udah, yang penting ngarang aja dulu sekarang mah. Kalau buat project benerannya baru harus disesuaikan dengan apa yang klien minta. Sampai sini aja. Sebenarnya ini tuh kotak ya, kayak ini nih, kotak nih, kayak gambarnya. Tapi nggak apa-apa lah, seperti ini aja. Kalau mau dibuat kotak juga gampang sih. Tinggal kubus, masukin ke sini, udah, tempelin ke sini, udah. Satu lagi bagian ini, ya pokoknya ada lagi sih satu lagi. Kita pakai plan aja. Kita pakai kubus lagi deh. Pencet garis miring. Sebenarnya yang paling rumit itu ya membuat yang kecil-kecilnya ini. Soalnya yang detail-detail seperti ini cukup memakan waktu. Jadi karena ini tutorial, saya akan buatnya nggak terlalu sesuai dengan gambar referensi. Karena kalau yang untuk detail-detail seperti ini sih mudah ya. Cat garis miring lagi, kecuali untuk membuat dudukannya nih kayak ini dan ini baru saya kasih tutorialnya ya. Oke, kita scale, kita pasangkan di sini di sisi ya. Nah, di sini terlalu rumit, kita akan blok aja dulu semuanya sambil tahan kontrol, drag mouse-nya ke sini, dan yang ini cat garis miring biar kita fokus ke kursinya. Oke, kita rotasi dulu RZ 180. Oke, sudah jadi ya seperti ini. Kita rotasi aja. Mana ya rotasinya jadi begini. Tinggal tambahin aja kalau kurang. Sekarang kita tinggal fokus ke bagian ini. Karena ini sudah selesai ya, kita akan apply aja mirrornya. Kita seleksi dulu bagian ini.
Nah, sesuai gambar, Ctrl B, lalu kita coba extrude ke dalam. Jadi seperti ini, udah nggak apa-apa. Oke, untuk bagian dudukannya tidak perlu diapa-apain lagi. Sekarang kita buat bantalnya aja deh, meskipun di sininya tidak ada sih, tapi kita buat aja sendiri ya. Oke, kita seleksi kursi gamingnya, lalu pencet garis miring lagi. Nah, untuk membuat bantal, kita tinggal pakai kubus saja. Pencet Shift A, mesh, dan pilih kubus. Kita akan sesuaikan panjang dan lebarnya. Nah, kira-kira segini. Lalu ke edit mode atau pencet tab, klik kanan, pilih subdivide. Pada number of cut-nya kita rubah menjadi 60. Enter. Oke, ke object mode lagi. Kita pergi ke physics properties, pilih cloth. Pada bagian pressure-nya klik atau centang, lalu pressure-nya ganti menjadi 8. Nah, ini kenapa nggak ada? Karena frame-nya ada di sini ya. Harusnya ada di angka 0. Jadi kita akan geser lagi atau kembalikan lagi ke 0. Nah, seperti ini. Pada gravity-nya kita akan nolkan dan pencet spasi. Nah, segini udah cukup. Klik kanan, set smooth. Ini nanti tinggal diedit aja ya, gampang. Pergi ke sini ke modifier properties. Di sini Ctrl A untuk mengapply ya si cloth-nya. Lalu kita akan scale lagi, disesuaikan menurut selera masing-masing. Pergi ke edit mode, lalu pencet angka 1 untuk pindah ke vertex select dan klik bagian ini ya, atau pilih vertex bagian tengah dan bagian tengah lagi di sini. Bebas ya. Lalu kita pindahkan ke front view-nya dan aktifkan proportional editing-nya. Pencet SZ, lalu scroll mouse-nya ke depan. Nah, jadi mirip kayak di kursi gaming ya. Kita tempelkan ke senderannya, kita tarik ke atas, dan kita scale lagi. Bagus, sudah selesai bagian senderan atasnya. Kita tinggal ke bagian bawah ya. Shift A, mesh, pilih kubus lagi. Oke, lalu pencet Ctrl 3 untuk memakai subdivision surface. Klik kanan, set smooth, ke edit mode, lalu di sini Ctrl R, scroll mouse ke depan satu kali ya, lalu double klik, kita scale aja. Nah, yang ini proportional editingnya nonaktifkan, kita scale lagi. Di sini juga tinggal ditempelkan lagi di sandarannya. Ini bebas, mau di sini, mau di sini juga bebas lah, terserah kalian aja. Oke, untuk bantal sudah selesai, tinggal dikasih apa ya namanya, tali ya. Kita akan buat aja yang tampak depannya biar cepet aja. Selebihnya tinggal kalian buat aja ke belakang ya. Ke edit mode, lalu seleksi dua vertex ini, terus pencet E untuk extrude. Nah, yang penting terlihat seperti nempel ya. Extrude lagi. Oke, sudah selesai. Tinggal gini aja ya. Ini untungnya kalau kita menjual hanya berbentuk gambar ya. Jadi tidak perlu terlalu detail juga. Pencet Ctrl 3 untuk mengaktifkan subdivision surface. Lalu di sini Ctrl R, yang atas juga kita duplikat, Shift D, lalu ke sumbu X. Bagus, sudah selesai ya. Oke, sekarang kita menuju di bagian akhir ya, yaitu memberikan material. Silakan mau pakai material apa aja, mau pabrik, mau plastik, mau aspal juga nggak apa-apa, bebas. Di sini saya akan uji coba memakai plastik ya, tapi nanti hasil akhirnya jadi kelihatan seperti karet. Klik bagian senderan ini, lalu pergi ke shading. Nah, yang ini kita pindahkan ke Word dulu. Kita akan pakai HDRI aja biar cepat. Oke, Word-nya kita ganti ke objek. Lalu gambar referensinya kita hapus saja karena sudah selesai. Kita klik lagi senderannya. Klik New. Di sini pencet Shift A. Pada kotak search kita ketikkan image texture. Nah, yang ini kita duplikat dulu satu kali lagi. Jadi duplikat sebanyak 2 kali ya. Totalnya ada 3. Setelah ini kita akan keluarkan lagi yang namanya color ramp. Oke, kita duplikat lagi. Ada lagi ya, bump.
di sini. Lalu yang ini klik sambil tekan Ctrl T. Ini mapping sama tekstur koordinat ya. Di sini vektornya kita sambungkan lagi ke vektor yang ini juga. Terus bagian yang ini colornya kita sambungkan ke base color. Color yang ini kita sambungkan ke fog. Dan yang ini materialnya tinggal dibuka aja. Nah, ini plastik ya. Saya akan pakai yang color. Sudah terlihat, tapi kayak karet ya. Lebih bagus sih. Begini aja kali ya. Yang ini colornya kita sambungkan lagi ke fog. Color yang ini kita sambungkan ke roughness. Nah, yang ini kita buka lagi. Nah, di sini saya akan pakai roughness karena kita sudah menyambungkan ke roughness-nya ya. Oke, sudah jadi plastik, sangat mengkilap. Bagian ini color ke fog, color ke high, dan normal ke normal. Pada roughness-nya nih yang color space kita ganti ke non color. Yang ini, nah yang ini tinggal pilih aja mau yang mana, bebas. Oke, sudah mulai kasar ya. Sebenarnya bagusan yang tadi awal sih. Nah, ini juga lumayan bagus. Kita coba aja yang ini ya. Untuk material yang lainnya kita ikuti aja bagian senderannya ya. Jadi sambil tahan shift, klik semua objek. Silahkan tinggal dirubah lagi ya materialnya. Yang penting caranya seperti itu. Seperti tadi maksudnya. Di sini Ctrl L dan pilih link material. Nah, sudah jadi. Jadi malah terlihat seperti kayu, tapi bagus sih. Oh iya, untuk talinya kita ganti aja kali ya warnanya. Di sini kan angka 16, kita klik aja biar bisa diubah warnanya. Oh iya, jangan dikasih ini, berarti kita close aja. Nah, jadi seperti ini warnanya, warna putih. Silahkan mau diganti atau mau sama aja, nggak apa-apa, bebas. Oke, jadi temanya tema hitam-hitam. Ini kalau misalkan kurang empuk, tinggal ditambahin aja bantalnya. Yang ini aja kita duplikat ya, RX-90. Nah, bagus. Sudah selesai, tinggal diedit-edit aja warnanya. Mau warna apa bebas lah, terserah kalian. Ini kalau misalkan kurang tinggi ya tinggal ditinggiin lagi ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita pindahkan ke cycles dan kita buat dulu panggungnya. Jangan lupa di save. Kita ganti dulu deh ke if. Oke, kita akan pakai kameranya dulu. Ctrl Alt numpad 0, lalu pencet N ke view dan aktifkan kamera to view-nya, atau klik kanan masukkan ke dalam quick favorite ya. Untuk mengaktifkan quick favorite tinggal pencet key aja. Lalu kita mulai mengatur atau menata angle kameranya. Seperti ini mungkin. Ini nanti di pinggirnya buat tulisan. Kita pindahkan ke cycles dan lihat hasilnya. Wow, bagus banget. Jangan lupa di save dan pencet F12. Nah, ini gambaran nanti ketika sudah jadi ya. Nanti saya akan edit-edit lagi deh biar nggak terlalu gelap juga. Mungkin diganti warnanya atau gimana ya. Tapi yang jelas gambarannya seperti ini ya. Membuat sebuah kursi gaming, dan ini tutorial yang paling lama yang pernah saya buat. Tapi mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti apa yang sudah saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah.